Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Kita lanjutkan dari yang tadi. Setelah kita bersama rekan-rekan dan alhamdulillah sekarang sudah bersama Bapak Kamil Badrus selaku budayawan, sejarawan Kecamatan Cineam, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, beliau adalah maestro sejarah budayawan. Nah, setelah tadi kita bersih-bersih makom dari makomnya Derpa Putra Santana, Pak Wil ya, Derpa Putra Santana. Saya juga belum terlalu tahu pasti yang mana sejarah tentang Derpa Putra Santana seperti apa. Nah, dan mungkin sekarang kita akan sedikit menceritakan atau mensejarahkan bagaimana sih atau siapa sih Derpa Putra Santana itu gitu ya. Nah, kita sekarang akan berbincang-bincang bersama Bapak Kamil selaku budayawan sejarawan sejarah Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak Kamil. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sekarang? Baik. Aduh, tadi kita udah bersih-bersih, Ya. lumayan. Wah, makomnya tidak terurus ya Bang Mil ya. Ya, cuma dibangun saja. Cuma dibangun saja, kemudian dibiarkan. Gitu. Tapi nanti insya Allah kita rencanakan kedepannya mau seperti apa, seperti itu. Nah gini, Pak Kamil mau bertanya, sebenarnya siapa sih Derpa Santana itu siapa gitu? Nah itu barangkali Pak Kamil mengetahui. Silakan Pak Kamil. Ya, Derpa Santana itu adalah kepala patinggi. Patinggi itu sama dengan kepala desa kalau sekarang. Nah, di mana dia itu sebagai petinggi Cinangsi. Petinggi Cinangsi. Ya, jadi sebelum Ranca Datu ada desa Situhapa, ada desa Garunggang, banyak nah desa. itu. Jadi desa Cinangsi itu tahun 1840 dipecah menjadi dua. Desa Raja Datu dan desa Situhapa. Nah, sejak itu Cineam itu masuk ke Sukapura. Sebab waktu ibu kota di Manunjaya, waktu Bupati Prabu Danuningrat, Bupati. Itu baru Cineam itu masuk. Yang tadinya itu Cineam itu ada di daerah Ciamis. Jadi masih ke bawah ke Ciamis. Ya, baru 1840. Baru masuk ke Sukapura. Tasik, kalau sekarang Tasik. Ya, dan Derpa Santana itu sebagai petinggi. Berarti dulu itu nama desanya Raja Datu atau barusan Situhapa dan Garunggang. Oh, desa ya, Situhapa, itu desa Garunggang. Dan desa Garunggang. Nah, baru tahun 1921. Tahun 1921. Desa yang dua tadi itu disatukan lagi. Oh, menjadi Desa Ranca Datu. Ranca Datu. Itu kenapa Ranca Datu? Tapi sekarang Raja Datu. Entah kenapa jadi Raja Datu, sedangkan di Raja Datu tidak ada raja, tidak ada kerajaan. Mungkin itu salah ucap itu. Iya. Ranca Datu seharusnya itu. Ranca Datu. Bukan Raja Datu ya. Bukan Raja Datu. Tapi sekarang udah terdata di pemerintahan Raja Datu ya. Sampai ke nasional mungkin datanya. Ya, datanya sekarang udah Raja Datu, tapi biarlah itu mungkin nanti ada kesalahan apalah gitu ya. Salah ucap atau enak mengucap Raja Datu. Mungkin Belanda waktu itu Raja Datu pada Ranca Datu. Raja Datu. Salah ucap, salah pengucapan mungkin. Berarti Derpa Santana itu termasuk kepala desa kalau sekarang. Kepala desa ya, patinggi. Ya. Dari itu apa namanya, Derpa Santana itu pendatang atau asli orang sini? Asli orang sini. Oh, asli orang sini. Orang tuanya itu dalam sumur orang yang tuanya ada dalam di sumur. Pusaka Mukti. Sekarang di
kampung di Pusaka kampung Mukti. Pusaka Mukti. Oh. Nah, dalam sumur itu mempunyai jabatan kepala cutak. Kepala cutak. Kepala cutak itu Setingkat kepala apa? setingkat Oh, wadana. Kalau Wadana. sekarang itu wadana. kabupaten. Ya, kabupaten. Kewadanan. Kewadanan masih? Dulu ada di Mananjaya, Oh, kewadanan, Iya, kewadanan. Kewadanaan. Tapi mungkin sekarang udah nggak ada Sudah kewadanaan. nggak ada lagi sekarang. Kabupaten. Oh, berarti beliau almarhum Derpa Santana itu asli orang Asli sini. orang sini. Orang tuanya asli mungkin ya. Gitu. Ya, orang tuanya. Sampai kakeknya tuh mungkin. Kakeknya Angga Malang. Kakeknya Angga Malang. Ki Angga Malang Ki yang Angga Malang. waktu itu diberi jabatan sebagai Hakim Leuwi Panareban. Hakim Leuwi Panareban. Jadi kalau warga dari Gara Tengah, kalau ada seseorang yang dianggap bersalah, Ya, tidak usah dihakimi oleh luar wilayah. bukan, tidak usah oleh pemerintahan Oh, di Managara Di Managara. Ciamis, itu Iya, cukup oleh Ki Angga Malang. di sini. Itu anehnya itu. Jadi kalau Ki Angga Malang menghakimi Ya. seseorang, Hmm. dia cukup duduk di batu Duduk batu. Ya. yang di bawah jembatan Cikemang itu, Panerban. Penereban. Hmm. Nah, orang yang bersalah itu disuruh Berenang. menerapkan diri. Jadi Nerap. menerap sampai tidak kelihatan Hmm. badannya. Nah, apabila dia bersalah, Ya. begitu muncul mukanya itu menjadi Hitam. merah. Oh, merah. Wah. Nah, itu kesaktiannya Kesaktian itu. Ki Angga Malang. Kalau orang yang tidak bersalah, meskipun beberapa kali diterapkan gitu, tetap iya, mukanya. ditelam. Iya. Apa namanya? Nyelamkan ya. Selam gitu. Kalau bahasa Indonesia menyelam. Tapi kalau yang tidak bersalah, tetap saja biasa aja. biasa saja ininya. Oh iya, wah. Dulu itu kakeknya Derpa Santana. Kakeknya Derpa Santana. gitu. Berarti kakeknya masih asli orang sini juga mungkin. Masih orang sini juga. Masih wilayah termasuk wilayah Negara Tengah. Negara Tengah. kalau sekarang. Bukan Negara Tengah. Kalau Negara Tengah zaman kerajaan Hindu dan kerajaan pra-Islam lah. Oh iya. gitu. Iya. Oh jadi kalau makom kita tadi udah ke makom Derpa Santana ada di Kampung Cinangsi. Iya. Nah kalau misalkan itu makom siapa? Ayahnya di mana? Ayahnya Makomnya. Kalau sekarang? dalam sumur. Iya ayahnya Derpa Santana. Ya dalam Oh sumur. dalam sumur. Makomnya di Pusaka Mukti. Pusaka Mukti. Oh tadi di Pusaka Mukti ya. Pusaka Mukti. Kalau kakeknya? Kalau kakeknya di Cidharma. Si Dharmasari. Dharmasari. Ciluncat. Dharmasari. Dharmasari di Dharmasari. Ya, di sebelah. Kalau istilahnya dulu itu Cidharma, kampungnya itu Cidharma. kampung Cidharma. Itu di pedalaman atau masih di Enggak, dekat jalan. Oh, dekat jalan? Dekat jalan. dekat jalan ya? Ya, ya. Tapi kalau sekarang terawat gak seperti kan kalau tadi di Derpa Santana, wah Hampir hmm, nggak ketemu makan juga itu. ke apa banyak ilalang ya, banyak kabut-kabut apa, Hilang itu harus. tumbuhan-tumbuhan liar gitu. Kalau di pemakaman Kalau di Anggiman, dalam sumur dan di Angga Malang lumayan terawat gitu. ya alhamdulillah betul terawat ya. Lumayan terawat. Ya. Nah kebetulan tadi di makom Derpa Santana meskipun udah tadi alhamdulillah dilihat ada apa namanya ada tulisan batu nisan seperti bertulisan gitu tulisan bantuan dana desa. Yeah. Ya, jadi mungkin itu pada angkatan tahun 2001 kalau menurut di sana angkatan Bapak
Agus 2011, 2021. Oh iya, 2021. 2021. Itu dibangun tadi seperti itu. Mungkin awalnya tidak ada pagar atau hanya sebatas batu-batu aja. Ya, Ya, betul-betul. mungkin kemarin-kemarin ada perhatian dari desa waktu kepala desanya Bapak Agus Hendarjat itu udah dilihat tadi dari anggaran dana desa untuk pendidikan kebudayaan tadi di sana ditulisnya. Iya. Berarti itu anggaran dana desa untuk kebudayaan. Nah, dipakai Tinggal untuk itu merawatnya. sepertinya. Sekarang Berarti tinggal tinggal merawatnya. merawatnya. Orang yang merawatnya sih siapa misalkan ke depannya gitu. Karena dilihat dari tadi kan hanya cuma sebatas membangun, dibiarkan aja gitu. Tidak dirawat. Tidak ada salahnya kita Sayang juga. sekali. Kita juga Iya. Iya, tidak salahnya mungkin nanti kedepannya rencana mau seperti apa, nanti cara merawatnya atau cara izinnya kemana. itu kan bisa masuk sejarah religius Sejarah itu. religius, gimana. Sejarah Potensi wisata mungkin nanti ya bisa iya, juga. wisata Kalau religi sekarang gitu. apa namanya? Kampung desa wisata ya. Desa wisata kalau sekarang mungkin itu terkait sama Iya. hal seperti itu. Ya, mungkin mudah-mudahan nanti bisa. Nah, mungkin di sini Yayasan Putra Santana atau pada dasarnya kita mengambil nama Putra Santana itu ya hanya sebatas kita asli orang sini gitu maksudnya. Jadi untuk sejarah Drapa Santana keturunan-keturunannya secara jelas itu belum terekap, belum tertulis. Jadi belum tahu sampai mana nih keturunannya bahwa Drapa Santana itu keturunannya siapa aja, apakah masih ada di Raja Batu atau belum ada atau bahkan tidak dapat diketahui. Nanti mungkin kedepannya bisa dicari ya mungkin ya Bang. Iya, bisa. Orang bisa, asli di sini bisa. berarti ya, Iya, nyarinya sama iya. orang asli. Mungkin seperti itu. Ini mungkin baru dapatnya dari Drapa Santana ke runtutan ke atas, Ke ya, atas, ke ya, atas dari ya. ayah sampai kakek, mungkin sampai adik. Punya adik gak Drapa Santana? Ada seperti yang pertama itu Raden Kertamanggala. Iya, betul. Raden Berarti Kertamanggala. itu dari dalam sumur ya? Dalam anaknya. sumur. Berarti Drapa Santana itu anak keberapa atau paling gede atau paling kecil? Paling kecil. Oh, paling kecil. Terakhir mungkin? Terakhir. Anak terakhir. Drapa bungsu, Santana itu Drapa ada Santana itu terakhir dari anak bungsu Anak gitu. bungsu ya, kalau Jadi sekarang dalam itu. sumur gitu. Oh iya, jadi seperti itu. Nah, teman-teman semua, jadi barusan udah sekilas tentang sejarah atau siapa sih Drapa Santana. Nah, ternyata itu pada tahun berapa Pak Kamil, maaf? Drapa Santana itu Apanya? jayanya Oh, jayanya tahun 1840. 1840 Masehi. Ya, sebelumnya itu kalau menjabat kepala desa Cinangsinya itu 1832. Jadi pemimpin Pemimpin. pejabat Raja Datu ya kalau sekarang. Awal mula gitu ya. Awal Ya, mula awal. desa Raja Datu. Jadi Cinangsi yang sekarang jadi kampung dulunya itu desa. Oh, desa. Jadi namanya itu Desa Desa Cinangsi. Cinangsi sekarang menjadi kampung. Nah, Kampung. kebetulan sekarang desa Raja Datu itu dipecah menjadi beberapa kampung, sekarang udah banyak, Bang Amil. Iya. Desanya termasuk termasuk Kampung Garunggang, Kampung Cinangsi, Kampung Pusaka Mukti, 10 dusun kalau nggak salah itu. Ya, 10 atau 11 ya. Lupa lagi. Kalau ada pecahan Wah, dari harus dibagi dua, sudah cukup itu dibagi dari dua. Tamangdora dari menjadi Mekarjaya ada pecah lagi. Iya. Kayak Garunggang ke Pusaka Mukti kan. Mungkin Iya, dulu itu iya. Garunggang doang. Cuma Garunggang. Cuma Iya. Garunggang ya. Kalau Jagabaya masuk ke mana dulu? Amil. Jagabaya sudah ada. Jagabaya oh, sudah itu. ada. Kampung Jagabaya sudah ada berarti. Jagabaya sudah Oh, ada. desa Jagabaya Iya. kalau dulu. Oke. Nah, jadi nanti kedepannya kita akan menggali lagi runtutan silsilah sejarah dari terutama di Desa Raja Datu, Kecamatan Ceneam, Kabupaten Tasikmalaya. Kalau itu ada lagi kan dalam Paganjuran. Oh iya, dalam mungkin. Paganjuran di Nantilah, Jatu ya. kapan Nanti ya itu lagi. kedepannya mungkin ya.
Ada nanti Raga kedepannya. Sumingkir. Itu masih di wilayah sini berarti? Iya. Nah itu teh siapa Raga Sumingkir? Nanti anak-anak bisa diajak ke dalam sumur gitu lah. Siap. Meskipun tidak hanya melihat-lihat saja atau tidak usah seperti tadi kan. Kalau tadi itu Tadi wah pekerjaannya bekerja berat tadi lumayan gitu. berat. Tadi mah pekerja berat, bukan ziarah tadi mah, cuma Iya. ziarah sama pekerja berat. Iya. Awal itu mah kayak ya gak diurus lah gitu ya. Namanya juga diurus jadi ya mau gimana. Nah gitu. Baik Pak Kabil, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Nanti kedepannya mungkin bolehlah saya dan rekan-rekan bertanya tentang sejarah dari kerajaan Garut Tengah mungkin ya, yang awalnya dari mana, Ciamis ya, masih masuk ke Ciamis. Masuk ke Ciamis. Masih masuk ke Ciamis. Oh, katanya Pak Kamil juga ada pengurus Museum Negara Tengah. Apakah seperti itu? Ada barang-barang kayak gimana itu? Kalau barang-barang ya di rumah itu ada. Ada ya. Cuma, Itu barang-barang dulu, barang-barang sejarah. Cuma itunya, kalau dulu itu ada Kompepar, Ya. kelompok kerja pariwisata. Pariwisata ya benar. Kalau yang sekarang katanya harus diganti. Dinas pariwisata itu harusnya apa? Pokdarwis katanya. Pokdarwis, itu belum dirubah. Oke, nanti mungkin kedepannya kita cari tahu atau Iya. kita lihatlah Harusnya seberapa bagaimana gitu. harusnya bagaimana, dan benda-benda pusaka apa aja yang ada gitu ya, penemuan-penemuan zaman dahulu atau misalkan prasasti dan candi dan sebagainya. Nah, dan mungkin ini kembali ke Derpasantana tadi, kami mungkin dari Yayasan Al-Kausar, maaf. Kami dari Yayasan Derpasantana nanti tahap awal mungkin saya akan ke kepala desa yang sekarang, bagaimana tindak lanjutnya, dan rasanya mungkin ini pasti ada pembinaan untuk pemeliharaan gitu, Pak Kamil ya. Iya, iya. Jadi mudah-mudahan nanti ada pembinaan untuk pemeliharaan ya, baik itu mungkin dari dana desa lagi atau dari apalah gitu nanti, untuk ya pada tujuannya untuk melestarikan atau mengingatlah pahlawan di masa dahulu itu seperti apa perjuangannya, dan sampai sekarang itu ya harus diingat mungkin ya. Kami harus diingat, soalnya susah perjuangan, susah itu perjuangan antara raja-raja atau dalam-dalam atau pejabat-pejabat itu kan strateginya bukan main gitu ya Pak Kamil gitu. Nah mungkin teman-teman kali ini saya dan Pak Kamil di sini terkait membahas Derpasantana dicukupkan sekian dulu. Nanti kedepannya mungkin kita akan tanya ke beliau tentang lain-lainnya ya, mudah-mudahan beliau tetap sehat, mudah-mudahan Pak Kamil sehat selalu dan tetap eksis di dunia budayawan sejarah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, baik, saya di sini undur diri untuk sementara, dan Pak Kamil terima kasih untuk hari ini atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita saling bertemu lagi dengan teman-teman semua. Oke, terima kasih dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.